Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah semangat, ceria dan kreatif, dan tebarkanlah energi positif terhadap sesama. Sebelum kita mengawali pembicaraan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Baiklah, sebelum kita memasuki materi yang pertama, izinkan saya mengutip satu ayat Al-Quran dari surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW yaitu teladan yang baik. Nah, setelah kalian mengamati salah satu ayat Quran tersebut, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam benak kalian, bukan? Pasti saja akan banyak timbul pertanyaan. Apa sih kaitan ayat tersebut dengan materi kita pada hari ini? Adapun kaitannya, yaitu materi hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu husnuzon, yang kedua tawadhu, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tasamuh. Baiklah, materi yang pertama yaitu husnuzon. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aib atau kekurangan dirinya sendiri daripada mengurusi aib orang lain. Menurut bahasa, husnuzon adalah berbaik sangka, sedangkan menurut istilah adalah berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan oleh orang lain. Orang yang mempunyai sifat husnuzon selalu memandang orang lain dengan kacamata kebaikan. Maka orang yang selalu berhusnuzon akan lebih sering tenang dalam menjalani kehidupannya. Jika seseorang berbuat baik kepadanya, maka ia akan sangat berterima kasih atas kebaikannya dan berusaha membalas kebaikan tersebut. Namun, jika ada orang yang berbuat tidak baik kepadanya, maka ia tidak akan membalasnya dengan hal-hal yang tidak baik pula. Akan tetapi, dia akan mencari sisi baiknya dan selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Secara umum, husnuzon itu dibagi 2 macam. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga maha memelihara segala makhluk, terutama manusia. Maka apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, patut kita syukuri dan kita ambil hikmahnya dengan berhusnuzon kepada Allah. Dengan begitu, kita akan semakin ikhlas, sabar dalam menjalani kehidupan. Ketika Allah memberikan kita musibah seperti sakit, maka kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah sayang kepada kita dengan merontokkan dosa-dosa kita ketika kita sedang sakit dan bersabar. Selanjutnya husnuzon yang kedua yaitu husnuzon kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan antara satu dan sama yang lainnya. Islam mengajarkan berbagai cara untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. Dengan berhusnuzon kepada masyarakat atau tetangga sekitar, seperti halnya Rasulullah SAW yang selalu berhusnuzon kepada orang-orang yang menyakitinya. Ketika Rasulullah menyiarkan dakwah kepada orang di periode pertama, beliau ditolak mentah-mentah, dihujat dan disakiti oleh penduduk Taif. Namun Rasulullah SAW berhusnuzon bahwa mereka belum memahami tentang kerasulannya. Kemudian Rasulullah mendoakan kaum Taif tersebut agar Allah memberikan mereka petunjuk. Kita patut mencontoh perbuatan baik Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat atau di lingkungan sekolah kita. Baiklah teman-teman, kita memasuki materi yang kedua yaitu tawadhu.
Apakah teman-teman di sini ada yang tahu tawaduk atau pernah mendengar atau familiar dengan kata-kata tersebut tetapi tidak paham apa itu yang dimaksud dengan tawaduk? Baiklah, saya akan jelaskan bahwa tawaduk adalah rendah hati dan tidak sombong. Orang yang tawaduk adalah orang yang menyadari bahwa semua nikmat yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinannya, maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak merasa bangga dengan potensi diri dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah hati dan selalu menjaga hati serta niatnya hanya terfokus untuk berbuat amal kebaikan dari segala sesuatu selain Allah. Tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah. Tawaduk merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia atau akhlak yang baik. Jadi sudah selayaknya kita sebagai muslim bersikap tawaduk, karena tawaduk merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat manusia. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut, yang artinya tidak berkurang harta karena bersedekah, dan Allah tiada menambah pada seseorang yang memanfaatkan melainkan kemuliaan, dan tiada seseorang yang bertawaduk kepada Allah melainkan dimuliakan, mendapat izzah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Tanda orang yang tawaduk adalah di saat seorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawaduk dan kasih sayangnya, dan semakin bertambah amalannya, maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya, maka semakin berkuranglah ketamakannya. Setiap kali bertambah hartanya, maka bertambah pula kedermawanannya dan kemauannya untuk membantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggi kedudukan dan posisinya, maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka, serta bersikap rendah hati kepada mereka. Ini karena yang tawaduk atau menyadari akan segala nikmat yang didapatkannya adalah segala nikmat yang didapatnya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji apakah ia bersyukur atau tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah kalian berjalan di atas bumi ini dengan menyombongkan diri, karena kalian tidak akan mampu menembus bumi atau mendulang setinggi langit. Baiklah teman-teman, materi yang ketiga itu tasamuh. Apakah dari teman-teman ada yang tahu atau pernah mendengar kata-kata tasamuh? Jika dari teman yang ada yang tidak mengetahui, marilah kita sama-sama membahasnya. Menurut bahasa, tasamuh berarti toleransi. Sedangkan menurut istilah, tasamuh berarti sama-sama atau saling-saling berlaku baik, lemah lembut dan saling memaafkan. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Sikap tasamuh perlu dibangun dalam diri setiap individu agar tidak terjadi benturan antara keinginan dan kepentingan antar sesama manusia. Dengan tasamuh dapat menjauhkan diri dari sifat kesombongan dan keangkuhan. Adapun cara menerapkan sikap tasamuh, yaitu yang pertama, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tidak hanya menilai fakta, namun perlu memahami prosesnya juga. Yang kedua yaitu menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagaimana juga kita merasa senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang ketiga yaitu mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, sehingga kita mengetahui sejauh mana hubungan perbuatan dengan motivasi, keyakinan dan kepentingannya. Yang keempat yaitu berusaha lebih melihat perbuatan sendiri. Kemungkinan orang lain lebih benar daripada apa yang kita lakukan. Selanjutnya yang kelima, senantiasa mengevaluasi diri.
sehingga tahu akan kekurangan diri sendiri untuk diperhatikan dan mau menghargai orang lain. Nah teman-teman, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu ta'awun. Apakah ada dari teman-teman yang mengetahui apa itu ta'awun? Jika belum, maka mari kita bahas sama-sama apa itu ta'awun. Ta'awun adalah tolong menolong antar sama umat manusia, dalam hal ini kebaikan, supaya saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Dalam firman Allah menyerukan yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Surah Al-Maidah ayat 2. Itulah pengertian ta'awun. Adapun manfaat kita mengamalkan akhlak ta'awun ini, yaitu yang pertama, meringankan pekerjaan dan amalan yang sulit dikerjakan sendiri karena sikap tolong menolong tersebut. Yang kedua, timbul perasaan saling membutuhkan sehingga bisa saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, yaitu bukti kecintaan kita kepada sesama umat manusia atau umat muslim. Yang keempat, wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Ia akan melimpahkan keberkahannya kepada kita. Selanjutnya yang kelima, kebersamaan dan ta'awun dapat menghilangkan perasaan iri dan dengki. Selanjutnya yang terakhir, landasan kemajuan dan keberhasilan dalam perilaku sehari-hari. Adapun contoh ta'awun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita terapkan adalah, yaitu yang pertama, menutupi aib saudara kita sendiri atau kawan kita sendiri, sehingga kekurangan dan keburukan mereka dapat tertutupi dan tidak diketahui oleh orang lain berkat perilaku ta'awun yang kita amalkan ini. Selanjutnya yang kedua, memberikan bantuan kepada seorang yang membutuhkan. Mungkin dia membutuhkan dalam hal ekonomi, membutuhkan hal pemikiran dan sebagainya. Selanjutnya yang tiga, menjenguk dan mendoakan orang yang sedang sakit atau yang tertimpa musibah. Yang keempat, membantu menyediakan makanan kepada orang yang berpuasa. Yang kelima, gotong royong, memberikan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya yang keenam, senantiasa menjaga kebersihan tempat umum. Nah teman-teman, kita berada di penghujung video, penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Adapun rangkuman dari pembelajaran kita hari ini, di kehidupan sehari-hari amalkanlah sikap-sikap akhlak terpuji tersebut, karena setiap apa yang kita perbuat di dunia ini pasti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka sering-seringlah berbuat kebaikan dalam hal sekecil apapun, terutama di 4 materi atau 4 akhlak terpuji yang kita pelajari tadi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, tutur kata yang tidak pantas atau tutur kata yang tidak pas, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan adapun hal-hal yang baik dari akhlak terpuji tersebut, kita laksanakan, kita amalkan, karena hal-hal baik itu datangnya dari Allah. Jadi saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kealfahan atau kekhilafan dari pembacaan dan penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.